Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam prestasi. Saat ini saya sedang bersama para siswa dan pembina yang luar biasa karena orang-orang yang ada di sini, siswa yang ada di sini adalah siswa-siswa yang berprestasi. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan berdialog santai dengan para siswa yang luar biasa, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Dari yang pertama sebelah kanan saya persis ada Pak Dimas Pramata Sukma MPD selaku pembina dari para siswa yang juara. Kemudian sebelahnya lagi ada Evelyn Safia Wardani. Selamat sore. Sore, Pak. Ya, ada Evelyn Safia Wardani. Kemudian sebelahnya lagi ada Yahya Akil Maulana. Selamat sore Mas Yahya. Sore, Pak. Kemudian di antara sekian siswa ada salah satu siswa yang berkostum berbeda dan unik. Dia adalah Ari Putra Mulya sebagai Duta Genre Kabupaten Tegal tahun 2022. Kemudian sebelahnya lagi ada Aulia Yopi Yunanda. Selamat sore. Sore, Pak. Aulia adalah salah satu siswa yang bisa masuk ke tim Paskibraka Kabupaten Tegal. Kemudian sebelahnya lagi ada Bapak Sigit Nugroho Eskom selaku Waka Humas SMK Negeri 1 Dukuturi. Dan yang terakhir ada Bapak Anggoro Ardi Wibowo Sarjana Teknik yang menjadi juara Satgas Covid SMA SMK. Selamat sore Pak Anggoro. Ya, baiklah, setelah kita berkenalan dengan masing-masing para juara di sini, nanti kita akan berbincang lebih lanjut bagaimana kita bisa meraih prestasi sebanyak ini, karena di tahun 2022 ini SMK Negeri 1 Dukuturi sudah banyak menorehkan prestasi. Ya, di antaranya ada lomba duta generasi berencana, kemudian ada lomba isai, kemudian ada lomba debat siswa dan lain-lain. Nanti akan kita gali lebih dalam dengan seluruh peserta maupun pembina yang ada di sini. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk saja ke sesi pertanyaan. Sudah siap ya? Siap? Siap, Pak. Siap. Oke, siap ya? Yang siap dong ya. Kita para juara. Jadi semuanya dalam keadaan apapun harus siap. Oke. Dari yang pertama, mungkin ke Mas Yahya dulu. Ya, Mas Yahya, ini coba teman-teman di sini pingin tahu apa sih yang menjadi motivasi Mas Yahya itu mengikuti lomba. Karena kan kita tahu bahwa Mas Yahya ini sering mengikuti lomba untuk tingkat SMK ini, untuk mewakili SMK Negeri 1 Dukuturi. Monggo, silahkan, apa motivasinya? Motivasi saya mengikuti berbagai lomba yang ada. Yang pertama itu saya ingin mengimplementasikan skills atau kemampuan yang saya miliki. Dan juga saya ingin melanjutkan prestasi-prestasi yang sebelumnya pernah saya raih. Oh, jadi sebelum di SMK Negeri 1 Dukuturi pun Mas Yahya sudah sering ya mengikuti lomba-lomba seperti itu ya? Alhamdulillah. Jadi sudah biasa menjadi juara begitu ya? Ya, oke. Kemudian yang kedua ini siapa yang menjadi faktor utama yang mendorong, memotivasi untuk mengikuti lomba? Lebih ke diri pribadi sih, Pak. Jadi penyemangatnya ada diri sendiri ya? Iya, karena saya juga manusia, saya memiliki sifat pesimis atau insecure, Ya. di mana saya merasa kurang percaya diri. Misalnya ketika saya ingin mengikuti lomba pidato, saya bicara begini sama diri saya sendiri. Saya itu tidak memiliki kemampuan public speaking yang sebagus orang lain. Tetapi saya berusaha yakinkan diri saya sendiri bahwa saya itu mampu mengolah kemampuan public speaking tersebut. Seperti itu, Pak. Dan ternyata bisa menjadi juara, begitu ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, kemudian bisa disebutkan apa saja lomba yang sudah diikuti dan menjadi juara? Yang pertama itu lomba orasi yang diselenggarakan oleh Nurul Fikri Boarding School Lembang. Yang kedua yaitu juara satu lomba pidato yang diselenggarakan oleh HMPS PBSI Universitas Pancasakti Tegal. Dan yang terakhir yaitu debat competition yang diselenggarakan oleh BEM Visip Universitas Pancasakti Tegal.
Oh ya, berarti di antara sekian lomba yang diikuti ada lomba pidato dan debat ya. Ini mungkin skillnya di speaking ya, public speaking memang luar biasa. Baiklah, berikutnya akan kita sapa Duta Genre Kabupaten Tegal. Selamat sore Mas Ari Putra Mulia. Selamat sore Pak Didit. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Pak Didit gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa disapa oleh Duta Genre Kabupaten Tegal. Rasanya memang suatu kebanggaan walaupun hanya disapa ya. Oke, Mas Ari Putra Mulia, boleh saya bertanya? Boleh. Oke, ya. Ini kan Mas Ari menyandang gelar sebagai Duta Genre Kabupaten Tegal. Ya kan, tentunya untuk melewati tahap-tahap itu supaya sampai menjadi duta itu kan banyak proses yang harus dilalui. Ya. Bagaimana kesan ketika menjadi seorang juara sekaligus Duta Genre Kabupaten Tegal? Silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Didit. Jadi kesan yang saya rasakan ketika terpilih menjadi Duta Genre Kabupaten Tegal tahun 2022, yang pertama adalah rasa bangga dan bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengamanati gelar ini kepada saya. Karena Duta Genre ini Pak, teman-teman semua, ini merupakan suatu impian saya dari kecil. Jadi impian ini alhamdulillah sudah bisa terrealisasikan pada tahun ini. Dan yang pasti dari beberapa 90 remaja Kabupaten Tegal yang mendaftar pada ajang pemilihan duta ini diseleksi selama 3 bulan dan dikerucutkan lagi menjadi 50 besar, 10 besar, bahkan sampai top 3. Ini butuh waktu yang cukup lama, kurang lebihnya 3 bulan. Nah, untuk mungkin saya boleh ya Pak cerita kesan yang paling benar-benar terkesan di pemilihan ajang ini itu ketika saya melakukan sosialisasi challenge. Jadi pada saat itu salah satu seleksi yang diadakan oleh Dinas P3AP dan 2KB bersama dengan Forum Genre adalah melaksanakan sosialisasi challenge, di mana seluruh finalis diterjunkan langsung kepada masyarakat. Pada saat itu ada 2 tempat, alun-alun Henggawana Slawi dan rumah dinas. Di situ seluruh finalis disebar untuk melakukan sosialisasi dan tidak disediakan audiens. Jadi kita harus benar-benar mencari audiens sendiri. Itu menurut saya benar-benar pengalaman yang sangat berkesan. Karena yang tadinya saya benar-benar malu untuk berbicara kepada orang, karena sebuah challenge ini dituntut untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Apalagi kita ketahui bersama bahwa seorang duta itu pasti berhubungan dengan yang namanya masyarakat secara langsung. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang sebagai Duta Genre itu aktivitasnya banyak ya, juga menuntut banyak kayak skill ya. Iya. Ya, skillnya memang harus sudah teruji karena ya itu tadi seorang duta pasti harus bisa mensosialisasikan program seperti itu ya. Belum ketika mau menuju sebagai Duta Genre juga harus melewati beberapa tahap sosialisasi dan seterusnya, dan alhamdulillah berhasil. Begitu ya. Iya Pak. Begitu Mas Arya. Iya. Berikutnya ada Aulia Yope Yunanda. Selamat sore Aulia. Sore juga Bapak. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana dengan seragamnya, seragam kebesaran Paskibra? Bangga? Bangga. Oke, ya. Mau tanya-tanya boleh ya? Boleh, untuk boleh. motivasi teman-teman maksudnya, begitu. Ya, Mbak Aulia. Ini kan Mbak Aulia sebagai salah satu siswa yang kemarin mewakili SMK Negeri 1 Keturi yang berhasil masuk ke tim Paskibraka Kabupaten Tegal. Ya, tentunya untuk menuju ke sana juga banyak proses yang harus dilalui, dan ini yang paling penting adalah bagaimana perasaannya ketika bisa sampai ke tingkat kabupaten. Ya, ini kan merupakan kesempatan yang jarang juga. Ya, silakan Mbak Aulia. Baik, tentu saja saya sangat bangga pada diri saya sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut, dan saya juga bangga sekali menjadi perwakilan dari SMK Negeri 1 Tukuturi dikarenakan saya terpilih menjadi salah satu anggota Paskibra Kabupaten Tegal dikarenakan dari 37 sekolah dan hanya terpilih 30 anak saja yang lolos dalam Paskibraka Kabupaten Tegal. Dan saya juga mempunyai banyak pengalaman sekali yang saya dapatkan untuk saya bagikan kepada teman-teman saya untuk meneruskan perjuangan saya di Paskibraka Kabupaten ini. Oke, jadi intinya bangga ya menjadi salah satu dari tim Paskibraka tingkat kabupaten ya. Terus ini Mbak Yopi, bagaimana proses atau perjuangan supaya bisa sampai ke tingkat kabupaten? Bisa diceritakan?
Nah, baik Pak. Ya. Prosesnya cukup sulit ya untuk saya mencapai tujuan tersebut, dikarenakan di sana itu ada tes fisik. Di situ fisiknya tuh dilihat banget dari postur, dari segala macamnya. Kakinya tidak boleh O, tidak boleh X, dan juga gigi harus rapi, matanya juga harus tajam, tidak boleh minus. Di situ juga ada tes kesehatan, lari 12 menit, push up dan back up. Lalu ada tes PBB yang paling penting karena itu yang akan ditampilkan di saat Paskibraka Kabupaten itu saat menjalankan upacara tersebut. Wah, berarti cukup berat juga ya. Alhamdulillah. Terutama di aspek fisiknya ya. Enjoy Bapak. Ya, kalau tadi Mas Yahya Akil itu memang lebih dominan ke public speaking. Kalau untuk menjadi tim Paskibraka memang harus fisiknya memang harus fit luar biasa ya, hampir mendekati sempurna begitu ya. Oke. Ya. Cukup ya dengan Mbak Aulia ya. Saya yang belum ini masih ke Mbak Evelyn Safiawardani. Saya penasaran ini ya. Penasaran. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa. Mbak Evelyn boleh tanya-tanya ya saya ya. Ini bisa disebutkan Mbak Evelyn juara apa? Saya mendapatkan juara 1 dalam lomba debat competition tingkat sekeresidenan Pekalongan yang diselenggarakan oleh UPS. Oke, berarti juara lomba debat ya. Oke, ini berarti hati-hati bisa didebat sama Mbak Evelyn ya, karena memang ide-idenya, gagasannya itu berarti sudah teruji ya, karena bisa mendebat ya. Kemudian gini, Mbak Evelyn, kira-kira di antara para siswa yang juara ini ya kan, Mbak Evelyn kan saya lihat yang paling muda ya kan, otomatis ada kesan tersendiri. Bagaimana tanggapan orang tua ketika tahu bahwa Evelyn ini sebagai juara 1 debat? Tentunya senang, bangga. Saking senangnya dan bangganya bahkan sampai pamer ke keluarga besar. Oh begitu ya, memang itu suatu kebanggaan tersendiri. Juara dan yang dijuara itu adalah debat, ya kan? Ya, pasti ada kebanggaan, pasti diceritakan ke keluarganya begitu. Kemudian harapannya Mbak Evelyn khususnya untuk teman-teman yang lain itu seperti apa harapannya? Harapannya dari saya khususnya untuk teman-teman yang masih malu terhadap ikut kompetisi atau lomba, bisa diperdalam lagi bakat, minat, potensi, khususnya bagi yang masih ragu atau masih tidak tahu terhadap potensi sendiri-sendiri, bisa dicari lagi, diperdalam lagi ya. Oke, berarti bahwa kita tidak usah malu-malu ketika akan mengikuti lomba. Oke, dengan Mbak Evelyn sebagai juara debat sudah kita ngobrol bincang-bincang ya tadi ya, ada harapan kemudian tanggapan dari keluarga bagaimana. Saya akan menuju ke Pak Anggoro Ardi Wibowo. Selamat sore Pak. Sore Pak Didit. Oke, jadi di samping SMK Negeri 1 Dukuh Turi itu siswa-siswanya berprestasi, ternyata gurunya juga berprestasi. Ini salah satunya adalah Bapak Anggoro Ardi Wibowo ST. ST itu Sarjana Teknik yang menjadi Satgas Covid tingkat sekolah, kemudian mengikuti lomba bisa juara juga. Ya, oke, Pak Anggoro ya kan. Tentunya ketika menegakkan prokes atau protokol kesehatan itu kan tidak mudah. Pasti ada beberapa kendala karena kita tahu kan kalau kita sedang ada pandemi, tetapi masyarakat seolah-olah kadang ada yang tidak peduli. Iya betul. Ya. Bagaimana cara atau kendala apa yang pernah dialami ketika menegakkan prokes? Ya, pertama memang kultur kedisiplinan masyarakat kita itu kan masih kurang ya Pak ya. Iya. Jangankan untuk masalah prokes, bilang repot lah inilah itu. Masalah kebersihan aja orang susah. Makanya sering terjadi crash atau gesekan dengan siswa, dengan bahkan dengan guru atau dengan wali siswa yang mau jemput. Itu kan kita kan harus mengkondisikan bagaimana kita berkerumun, menjaga jarak, menggunakan masker, kan harus selalu kita sosialisasikan di seluruh warga dan lingkungan di sekitar itu. Memang karena masalah kedisiplinan Pak, dan masyarakat kita itu masih kurang. Jadi memang kesadaran untuk itu ya memang harus perlu kita harus selalu
komitmen intinya. Komitmen, selalu jangan capek untuk mengingatkan. Jadi menjadi kebiasaan yang baik dan disiplin baru yang baik untuk anak-anak dari Mas. Luar biasa, pantas saja menjadi juara ya. Juara Satgas Covid SMA SMK begitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Anggoro selaku Satgas Covid bisa mengantarkan kita untuk menjaga prokes sekaligus menjadi juara Satgas Covid. Kemudian begini, di antara sekian banyak peserta juara baik guru maupun siswa ya, ini ada salah satu pertanyaan yang ada di benak saya, maksud saya ya, bagaimana sih bisa menggali potensi dari setiap siswa yang memiliki juara ini? Akan saya tanyakan ke Pak pembinanya ini, Pak Dimas Pramata Sukma ya, MPD ya, ini ya baru meraih gelar MPD. Selamat Pak Dimas ya. Terima kasih. Ini terima memang kasih. salah satu guru yang luar biasa di SMK Negeri 1 Dukuturi, karena dari sekian banyak siswa yang dibina oleh beliau, insya Allah dan pasti akan mendapatkan juara. Ya. Nah, saya ingin tahu juga Pak Dimas, ini bagaimana Pak Dimas itu bisa menemukan setiap potensi yang ada di setiap siswa. Kok tahu loh ini kenapa anak ini bisa juara? Saya yakin ini pasti bisa dengan berbagai macam teknik dan seterusnya. Bagaimana Pak Dimas bisa menemukan bakat dan potensi yang ada di siswa? Gitu. Ya baik, saya menemukan bakat siswa di bidang lomba apa itu karena saya mengamati Pak. Oh. Jadi dari mengamati kita jadi mengerti bahwa oh siswa ini memiliki kelebihan di bidang public speaking. Oh yang ini lebih ke percaya diri. Berarti percaya diri itu lebih enak. Kita bisa mengolah lagi mau diarahkan ke kesastraan atau ke kebahasaan. Begitu, kebahasaan mungkin bisa dituangkan ke dalam pidato. Kesastraan bisa puisi, begitu Pak. Jadi dari mengamati. Pertama itu dulu. Kedua, potensi siswa bisa dilihat dari bagaimana siswa itu proaktif terhadap guru. Jadi ketika guru menyampaikan bahwa sepertinya Anda bisa deh untuk diarahkan ke bidang ini, dan dari siswa itu mau aktif, oh begitu ya Pak, ya sudah saya coba. Nah dari situ kita bisa, oh ini anak bisa jadi. Tetapi jika kita tahu oh siswa ini memiliki keahlian di bidang ini tetapi tidak didukung dengan proaktifnya siswa, itu akan jadi sia-sia. Begitu. Ya, jadi kesimpulannya mungkin begini ya, ketika kita punya siswa yang berpotensi, berbakat, ketemu dengan pembina yang juga bagus, maka akan ketemu di satu titik juara, begitu ya. Betul. Nah, ya kemudian begini, apakah ada pendekatan atau cara-cara khusus ya dan ketika membimbing siswa supaya menjadi juara, begitu? Ya, ini masih memiliki keterkaitan dengan tadi. Yang pertama, dari mengamati kita tahu karakter dari peserta didik. Dari kita mengerti karakter, kita tahu bagaimana dalam membimbing peserta didik. Ada yang memang harus ditekan. Dalam artian ditekan, sebagai pembina kita tahu bahwa oh dia bisa sampai ke tingkat 9 misalkan. Anak itu hanya sampai ke 7. Ketika kita hanya puas sampai di situ, maka siswa akan menjadi ke 7. Tetapi ketika kita bisa menekan siswa itu, oh bukan, ini bukan Anda. Saya tahu Anda bukan sampai sini. Ayo tunjukkan mana Anda. Begitu. Ada yang seperti itu. Ada juga karakter siswa yang kurang memiliki rasa percaya diri bahwa dia itu memiliki sesuatu yang hebat di dalam dirinya. Dan itu pendekatannya melalui rasa percaya diri, Pak. Jadi ditanamkan sebuah kepercayaan diri bahwa ayo loh, jadi orang itu jangan mau untuk terus-menerus dianggap nomor 2, nomor 3. Kamu harus menjadi tokoh utama.
begitu. Jadi terus dimotivasi bahwa Anda itu tokoh utama, jangan mau menjadi kedua, menjadi ketiga, atau bahkan menjadi kesekian begitu. Jadi intinya terus didorong dan Terus dimotivasi didorong, ya, dimotivasi. supaya maksimal begitu ya. Betul. Oke. Kemudian tentunya ketika menjalankan proses bimbingan itu kan tidak butuh waktu yang sangat panjang. Di antara waktu yang panjang itu kan pasti ada kenangan-kenangan tersendiri, atau adakah kenangan khusus ketika membimbing siswa? Ada enggak? Kenangan pastinya banyak dengan anak-anak. Iya. Saya paling terkesan itu ketika Evelyn pada saat itu bertanya kepada saya, "Pak, saya bisa nggak sih jadi sesuatu?" Itu pertanyaan yang di dalam hati saya salah jawab sedikit gawat nih. Ini anak bisa nggak jadi apa-apa dan nggak mau untuk maju nih kalau saya salah jawab, dan itu yang membuat saya sangat terkesan. Aduh, saya harus menjawab apa, saya harus memotivasi apa untuk meyakinkan diri Evelyn. Saya mencoba jawab, Evelyn nangis. Di situ saya, aduh salah apa ya? Jadi sempat ada seperti itu, dan ternyata tangisan itu membawa motivasi. Jadi untung jawaban saya betul pada saat itu. Saya juga terkesan dengan bagaimana kinerja Ari selama bimbingan. Tidak pernah menyerah, Pak. Pagi memberikan berkas kepada saya koreksi, saya kembalikan siang. Siang saya pikir tidak akan kembali lagi berkas ke meja saya, Pak. Ternyata sore ada di meja saya, Pak. Luar biasa dari Ari. Kenangan dengan Yahya itu juga tidak kalah seru. Pada saat itu diminta untuk membeli gorengan. Diminta membeli gorengan, malah membelinya itu jajanan apa itu, cilor apa gitu ya. Olos ya. Dan kepedesan semua, Pak. Jadi kita latihan tertunda karena masih pada kepedesan. Luar biasa kenangan itu. Jadi banyak kenangan ya. Banyak kenangan. Dan ternyata Evelyn sebagai peserta debat juga bisa menangis tadi ya. Berarti memang manusia ya. Begitu. Nah ini Pak Dimas, kira-kira apa harapannya untuk mempertahankan estafet kejuaraan ya? Karena ini kan prestasi tidak hanya sekedar prestasi untuk tahun ini juga. Kami dari pihak sekolah juga berharap supaya ini terus berlanjut. Ada estafet, ada regenerasi ke generasi berikutnya begitu. Jadi gimana? Harapannya seperti apa? Harapannya untuk anak-anak yang terutama masih kelas 10, masih awal di tingkat SMK ini, jangan pernah ragu, jangan pernah merasa bahwa saya tidak bisa. Kalau sudah merasa tidak bisa, akan selamanya tidak bisa. Jadi mari bareng-bareng, tentunya teman-teman yang sudah juara di sini juga tidak akan hilang begitu saja. Nanti akan kita bersama belajar lagi, terus menggali lagi. Jadi jangan pernah takut bahwa Pak saya tidak bisa pada saat itu, tapi setelah bergabung dengan kami, Anda harus bisa. Luar biasa. Begitu. Iya. Memang sepertinya kita sudah klop ini. Ada siswa yang berpotensi ketemu dengan pembina yang luar biasa berpotensi juga. Jadi klop ya. Ada pembina yang berpotensi, siswanya tidak berbakat, ya sama saja. Tidak jadi. Kita memang ada sinergi yang luar biasa. Begitu ya? Betul, Pak. Terima kasih Pak Dimas. Ini sudah membimbing para siswa untuk menjadi para juara. Baiklah, kita berlanjut ke Bapak Sigit Nugroho Eskom ya, selaku Wakahumas atau Wakil Kepala Bidang Hubungan Masyarakat di SMK Negeri 1 Dukuturi. Selamat sore Pak Sigit. Selamat sore. Sehat Pak Sigit ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, sama-sama ini kita sedang bersama dengan siswa kita yang luar biasa. Luar biasa ini. Dan juga pembinanya dan juga gurunya Pak Anggoro. Ya, ini Pak Sigit. Ini kan tahun 2022 SMK Negeri 1 Dukuturi kan mencetak atau meraih beberapa prestasi banyak lah. Ya. Jadi bagaimana tanggapan Bapak selaku Wakil Kepala Humas menanggapi Semekar itu pencetak juara gitu? Ya, terima kasih. Jadi ini luar biasa Pak Didit. Semekar untuk tahun 2022 ini ada fenomena baru, yaitu fenomena sang juara. Ya. Di sini sekolah SMK Dukuturi khususnya itu sangat merespon kegiatan yang berkaitan dengan ajang-ajang mencari bakat.
tadi sudah disampaikan tentang beberapa kiat-kiat sang juara ini untuk mendapatkan juara, sehingga kita dari pihak sekolah itu sangat mensupport tentang fenomena baru ini, karena disinilah tadi sudah disampaikan bahwasanya semua berkreasi untuk meraih prestasi. Dengan adanya sang juara ini diharapkan memberikan motivasi yang baik untuk adik-adik kelas, sehingga nantinya di tahun 2023 nanti akan lebih lagi untuk mendapatkan juara-juara. Mungkin seperti itu Pak Didi. Ya, jadi mungkin selama 2 tahun kita pandemikan kita tidak vakum ya dari kegiatan lomba, maka di ini kita mulai buka. Ternyata banyak juga setelah sekian lama kita vakum, ternyata setelah kita action banyak juga. Ternyata kita mampu juga. Kita seolah-olah rindu ya, rindu dengan sang juara. Ternyata betul. Sesuai dengan moto kita, bersinergi untuk prestasi. Ini sekaligus untuk menjadi kado ulang tahun SMK Negeri 1 Dukuh Turi yang di tahun ini 2022 itu memasuki usia yang ke-64, begitu ya Pak Sigit? Betul. Ya. Kemudian begini Pak Sigit, kira-kira rencana tindak lanjut ke depan itu apa supaya ini bisa nyambung, ada regenerasi, ada estafet kejuaraan seperti itu? Iya, baik. Jadi begini Pak Didit, kebetulan kita nanti akan merayakan HUT yang ke-64 SMK Negeri 1 Dukuh Turi, bersinergi meraih prestasi. Kita akan adakan suatu event di mana nanti kita gandeng pihak ketiga untuk mempromosikan talenta-talenta yang ada di sini, sehingga nanti bisa lebih maju lagi. Artinya barangkali di Dukuh Turi ini ada talenta-talenta yang lain yang belum muncul, kita adakan event itu dengan menggandeng pihak ketiga, sehingga nanti akan muncul beberapa talenta-talenta yang mungkin kita sendiri tidak tahu, tapi ternyata kita adakan itu event. Nah, mungkin anak itu akan pede dengan event, mungkin dia bisa bernyanyi solo, kemudian bisa mainkan musik, bahkan drama, apapun. Jadi kita kasih tempat atau ruang untuk anak-anak itu berkreasi semaksimal mungkin. Jadi untuk meraih prestasi memang harus dibentuk wadah. Nah, nanti dari sekolah saya mewakili Humas memberikan wadah, kita ambil pihak ketiga untuk merekrut talenta-talenta yang hebat di SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Mungkin seperti itu Pak Didi. Terima kasih. Ini memang programnya Humas juga untuk menggali potensi dan bakat dari siswa, siap memfasilitasi siswa-siswa kita. Siap. Ya, siswa-siswa untuk menjadi siswa yang juara karena potensi ya. Jadi kita siap untuk menggandeng pihak ketiga untuk menemukan bakat siswa yang mungkin terpendam dan mungkin kita sendiri tidak tahu. Iya, seperti itu. Oke. Kita sudah panjang lebar berbincang-bincang dengan para narasumber yang luar biasa, dari siswa-siswa yang berprestasi, guru-guru pembina yang hebat, dari Bapak Wakil yang luar biasa, Bapak Ibu guru juga, Pak Anggoro. Terima kasih ya Pak Anggoro sekali lagi. Di samping juara juga bisa menegakkan prokes di SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Baik, demikian perbincangan kali ini dengan para siswa dan guru yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber, para siswa, para Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini. Nanti kita akan jumpa di lain kesempatan. Saksikan terus di YouTube Semekar Official. SMK Negeri 1 Dukuh Turi, bersinergi untuk berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.